Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian penting dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad silam, Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Pertanian sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi yang mencakup beras, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, serta sayur-sayuran atau buah-buahan. Perhatian umat Islam terhadap pertanian didorong oleh arahan Al-Quran. Hal ini tersirat dalam firman Allah Ta'ala pada surah Al-Mulk ayat 15 yang memerintahkan para hambanya untuk berusaha di muka bumi, makan darinya, dan menikmati rezeki yang datang dari hasil bumi. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad juga disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani, lalu ada burung, manusia, atau hewan yang memakan darinya, kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan Al-Quran dan amanat Nabi melalui hadisnya menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan memotivasi kaum muslimin untuk mengembangkan dunia pertanian. Di bidang teknik pertanian, umat Islam mewariskan peninggalan besar, seperti cara menggunakan bajak, kincir air, alat penumbuk, dan alat untuk mengangkat air dari sungai. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Salah satunya, temuan yang dimanfaatkan adalah rekayasa genetika dan cloning untuk keperluan pertanian. Cloning juga disebut sebagai rekombinasi DNA atau mengubah fungsi dan perilaku makhluk hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Di dalam agama Islam, para ulama, fuqaha, dan ahli bioteknologi dari berbagai penjuru dunia mengadakan seminar di Al-Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 28 Juni sampai 3 Juli 1997 untuk melihat posisi cloning dalam syariat Islam. Hasilnya, mereka memutuskan bahwa cloning terhadap hewan dan tumbuhan diperbolehkan apabila tujuannya untuk kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan kaidah agama, sedangkan cloning terhadap manusia diharamkan. Hasil tersebut sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia yang juga mengadakan Fatwa Musyawarah Nasional ke-6 pada tanggal 25 sampai 29 Juli tahun 2000. Selain teknik pertanian dan penemuan rekayasa genetika atau cloning, Islam juga mengajarkan tata kelola pembagian hasil pertanian. Pertama, al-musaqah, yaitu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dengan pekerja, di mana pemilik kebun menyerahkan tanah yang telah disediakan tanamannya kepada pekerja untuk diurus dan dipelihara dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati. Rukun al-musaqah terdiri dari dua pihak yang berakad, disyaratkan telah balik dan berakal. Objek al-musaqah yaitu tanah dan pohon yang dirawat, ketentuan pembagian hasil ketika akad, penggarap harus bekerja sendiri, serta adanya akad. Kedua, al-muzaro'ah yaitu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, di mana pemilik tanah menyerahkan tanah dan memberikan benih tanaman kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan diberi sejumlah imbalan yang telah ditentukan. Rukun al-muzaro'ah terdiri dari pemilik kebun, petani penggarap atau pekerja, objek al-muzaro'ah berupa manfaat lahan dan hasil kerja, serta akad. Adapun syarat al-musaqah dan al-muzaro'ah yaitu berkaitan dengan orang yang berakad, benih, tanah pertanian, hasil panen, dan jangka waktu. Akad bagi keduanya dapat berakhir jika jangka waktu yang disepakati telah habis, meninggalnya salah satu pihak yang berakad dan adanya uzur.